Selamat pagi yang saya hormati Pak Dwi Mara, guru yang saya kagumi, dan yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya Vetra Armstrong Syabat dari kelas 11 BR untuk menyampaikan pidato singkat tentang Presiden pertama di Indonesia, Ir Soekarno. Ir Soekarno bukanlah tokoh biasa. Ia adalah api dari perjuangan, suara dari kemerdekaan, dan jiwa dari sebuah bangsa yang ingin berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Ia bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah simbol keberanian, simbol perlawanan, dan simbol harapan. Soekarno lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Sejak muda, pikirannya sudah jauh melampaui zamannya. Ia bukan pemberontak yang mengandalkan kekuatan otot, tapi pemikir yang berani, visioner, yang percaya bahwa kekuatan ide dan kata-kata bisa membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan. Dengan pendidikan teknik yang ia tempuh di Bandung, di Institut Teknologi Bandung, yang biasa disebut dengan ITB, Soekarno membuktikan bahwa ilmu dan nasionalisme bisa berjalan secara berdampingan. Ia tidak menjadikan gelar insinyurnya sebagai alat untuk mencari kenyamanan hidup pribadi, tetapi sebagai senjata untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Di sanalah suara perjuangannya semakin lantang. Indonesia harus merdeka. Di masa itu, gagasan seperti itu bukan hanya berani, tetapi berisiko tinggi. Akibatnya ia ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke daerah-daerah terpencil seperti ND dan Bengkulu. Namun satu hal yang tak pernah bisa dijajah oleh siapapun adalah semangatnya. Ia pernah berkata, "Kalau saudara mengira saya akan menyerah karena saya dipenjara, saudara salah besar. Justru disinilah saya makin yakin bahwa Indonesia akan merdeka." Begitu kuat keyakinannya, bahkan dalam keterasingannya. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945, mimpi itu menjadi kenyataan. Soekarno dan Muhammad Hatta berdiri dan membacakan teks yang menggetarkan dunia. "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sebuah kalimat sederhana, tapi menyimpan makna ratusan tahun penderitaan yang akhirnya berujung pada harapan baru. Tapi kemerdekaan bukanlah sebuah akhir. Justru itu adalah awal dari perjalanan panjang. Soekarno tahu, memimpin bangsa yang baru merdeka bukanlah tugas yang mudah. Ia harus menyatukan lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, beragam kepentingan, serta menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri. Tapi ia tidak gentar. Soekarno memperkenalkan Pancasila, bukan sekedar kumpulan sila, tapi jiwa bangsa. Ia juga menggagas Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gagasan ini bukan hanya relevan untuk dulu, tapi masih sangat relevan hingga saat ini. Di mata dunia, Soekarno adalah tokoh yang disegani. Ia berbicara lantang di forum perserikatan bangsa-bangsa, mengatakan bahwa bangsa-bangsa baru seperti Indonesia bukanlah anak bawang dalam percaturan dunia, tapi bangsa yang punya hak yang sama untuk dihargai dan didengar. Ia juga menginisiasi konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, forum solidaritas antara bangsa dan negara-negara yang baru merdeka. Teman-teman yang saya banggakan, Soekarno pernah berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Tapi saya percaya bahwa menghormati saja tidak cukup. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka. Kita harus menjadikan kemerdekaan itu bermakna. Bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan." Kita memang hidup di zaman yang berbeda. Kita tidak lagi mengangkat senjata, tapi perjuangan kita tak kalah penting. Kita berjuang melawan kemalasan, kebencian, dan ketidakpedulian. Kita berjuang dengan belajar sungguh-sungguh, dengan berkarya, dan dengan tidak lupa sejarah. Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Mungkin hari ini, kitalah pemuda-pemuda itu. Pemuda yang ia bayangkan
Pemuda yang akan meneruskan mimpinya dan menjaga api perjuangannya tetap menyala. Jangan biarkan semangat itu padam. Jangan biarkan Indonesia kehilangan arah. Mari kita buktikan bahwa generasi kita bukan generasi yang hanya menonton sejarah, tetapi meneruskan sejarah itu. Seperti pesan terakhirnya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih atas perhatiannya. Hidup Indonesia merdeka.